kemudian Pak Nanang sebagai sekretaris, kemudian yang bertindak sebagai penguji pada siang ini Dr. Hasan Muhammad MSI, kemudian bertindak sebagai pembimbing 1 Dr. Roslinawati MSc, kemudian Dr. Indah Hadia Esos MSc pembimbing 2. Saudara kandidat, sebelum saya persilakan penguji saudara, terlebih dahulu presentasikan itu mulai dari pendahuluan, kemudian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian tinjauan pustaka nanti tidak usah disebut satu persatu, maksudnya poin-poin terpenting saja ya. Kemudian sesudah itu metodologi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, unit analisis data informan, teknik pengumpulan data, daftar pustaka. Kepada saudara saya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Dr. Hasan Muhammad MSc selaku penguji utama. Kemudian yang saya hormati Pak Dr. Andos Abdul Hakim MA selaku ketua. Kemudian yang saya hormati Pak Nanang Wijaya Esos MSc selaku sekretaris. Kemudian yang saya hormati Ibu Dr. Rosinawati MSc selaku pembimbing 1. Kemudian juga yang saya hormati Ibu Dr. Indah Ahdia MSc selaku pembimbing 2. Sudah saya bukakan di sana. Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sumardi, angkatan 2016. Ibu dibukakan di sana. Angkatan 2016. Ibu-ibu jangan berdebat. Ibu-ibu jangan berdebat, ribut. Tunggu deh. Tunggu dulu adek. Ya lanjut. Ribut. Ya lanjut Pak. Ya silakan. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Masyarakat Pesisir Menghadapi COVID-19 dalam kurung studi kasus perubahan sosial di Kelurahan Mambor Barat, Kecamatan Palu Utara. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa dunia saat ini sedang ada kejadian yang luar biasa, yaitu adanya COVID-19. Saat ini COVID-19 sudah tersebar di seluruh dunia dan tanpa terkecuali di Indonesia, yang pada tanggal 15 November 2020 ada penambahan kasus yaitu 4.106 kasus baru yang tersebar di 34 provinsi. Jadi total secara keseluruhan 467.113 orang, terhitung dari diumumkannya pasien pertama kali pada 2 Maret 2020. Kemudian di Sulawesi Tengah, data pada tanggal 15 November 2020 ada kasus yang terkonfirmasi positif sejumlah 88 orang yang tersebar di kabupaten atau kota. Jadi secara keseluruhan data yang ada di Sulawesi Tengah yang terkonfirmasi positif sebanyak 1.224 orang. Kemudian masyarakat sangat merasakan dampak adanya COVID-19, bukan hanya di sektor kesehatan, akan tetapi di sektor-sektor yang lain, salah satunya di bidang sosialnya. Masyarakat yang mengalami dampak COVID-19 yang paling merasakan yaitu masyarakat dalam golongan menengah ke bawah. Dalam hal ini diantaranya yaitu masyarakat pesisir. Dampak dari adanya COVID-19 tentu sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat pesisir dari segi sosial maupun ekonominya. Kehidupan sosial masyarakat pesisir banyak mengalami perubahan-perubahan yang disebabkan COVID-19. Di antaranya terjadi pergeseran kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari yang sebelumnya sangat senang berkumpul, kemudian sejak
adanya COVID-19, masyarakat pesisir sudah membatasi diri untuk tidak lagi berkumpul. Masalah sosial juga dihadapi masyarakat pada umumnya, juga masyarakat pesisir saat ini, yaitu adanya disfungsi sosial, dan bahkan pada situasi tertentu akan terjadi diskriminasi antara individu dengan individu lain. Salah satu contohnya yaitu ketika berada di tempat tertentu, ada individu yang tidak sengaja tiba-tiba mengalami batuk, maka individu-individu yang ada di dekatnya akan menjauh dari individu tadi. Karena pemahaman yang tersebar di masyarakat bahwa batuk salah satu ciri orang yang terinfeksi COVID-19. Kelurahan Mamboro Barat Paseli batuk. Ade, nggak usah kau baca-baca terlalu panjang juga Jangan baca terbelakang itu. sepanjang semua, Intinya. ya. Sudah habis ya? Intinya saja ya. Baru kau Ya. bilang orang batuk COVID, saya batuk juga ini. Oke. Oke. Jadi rumusan masalah yang saya ambil yaitu bagaimanakah bentuk-bentuk perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat pesisir saat adanya COVID-19. Tinjauan pustaka bab 2, pengertian COVID. Ya. Menurut WHO, Ya, anu saja poin-poin ini saja. Usah dijelaskan satu persatu. Itu langsung baca nggak ada tulisan. Ya. Pengertian COVID, gejala-gejala adanya COVID, begitu saja. gejala-gejala adanya COVID ada 2. Menurut Rizal Fadli, yang ada yaitu ada gejala ringan dan ada gejala yang tergolong parah. Kemudian istilah-istilah yang digunakan yang berhubungan COVID ada PDP, ada ODP, ada social distancing, ada karantina, ada lockdown, dan ada OTG, ada juga PSBB. Kemudian masyarakat pesisir. Karakteristik masyarakat pesisir dilihat dari sistem pengetahuan. Pengetahuan teknik penangkapan ikan umumnya didapatkan dari warisan orang tua atau pendahulu mereka berdasarkan pengalaman empiris. Kemudian sistem kepercayaan, secara teologis nelayan masih memiliki kepercayaan cukup kuat bahwa laut memiliki kekuatan magis. Kemudian yang ketiga, peran perempuan. Salah satu ciri khas dari masyarakat pesisir bisa dilihat dari peran perempuannya dalam membantu perekonomian keluarga. Kemudian posisi sosialnya yang masih tergolong rendah. Kemudian perubahan sosial. Beberapa ahli sosiologi dalam Saibadi mendefinisikan konsep perubahan sosial, diantaranya Robert Morrison McIver menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan hubungan sosial atau perubahan keseimbangan dalam hubungan sosial. Kemudian ada faktor penyebab, pendorong, dan penghambat perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial ada internal dan eksternal. Kemudian ada faktor pendorong perubahan sosial, ada heterogenitas masyarakat, ada keinginan manusia memperbaiki kehidupannya, ada sistem pendidikan formal yang maju, ada keinginan masyarakat untuk maju. Kemudian faktor penghambat, ada sikap tertutup masyarakat tradisional, ada perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat. Kemudian bentuk perubahan sosial yang berdasarkan kecepatan berlangsungnya ada evolusi dan revolusi. Kemudian berdasarkan prosesnya ada perubahan direncanakan dan tidak direncanakan. Kemudian yang berdasarkan ukuran perubahannya ada yang berpengaruh besar dan berpengaruh kecil. Kemudian bab 3, metode penelitian. Jadi metode yang saya gunakan yaitu kualitatif deskriptif, yang pendekatannya studi kasus. Kemudian lokasi penelitian di Kelurahan Mamboro Barat, tepatnya di RT 2, RW 1. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Saya sudah demikian, Pak. Oke, ya. Sumardi. Ya. Halo, Sumardi. Sebelum saya persilakan penguji utama saudara, siapkan catatan. Ya. Siapkan catatan. So, langsung masuknya
perbaiki saja apa yang disarankan beliau sebentar. Kalau memang ada yang juga dia pertanyakan, ya silakan dijawab ya. Iya, iya, Pak. Halo Sumardi. Iya, iya, Pak. Ya, dengar saya. Iya. Oke. Kepada Bapak Dr. Hasan Muhammad, saya silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Tim penguji yang saya hormati, gangguan. Bapak Silakan Pak. Sumardi, Iya, dengar iya, saya Pak. toh? Iya, Nah, sebelum saya bertanya, sebelum saya bicara soal kau punya judul, saya mau tanya dulu. Kau ini asal mana kah? Pantai Pantai Timur Timur, Pak. pasti. Ah iya kali ya, kalau kedengaran. Tiada bulan di Sipayo galap. Sumardi, sebenarnya kau mau teliti apa ini Sumardi? Mengenai berubahnya kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, Pak. Soalnya DP judul ini masyarakat pesisir menghadapi COVID. Studi kasus perubahan sosial. Kok bisa studi kasus perubahan sosial? Jadi di dalam naskah ini kau bicara soal masyarakat nelayan. Yang kau mau lihat ini perubahan masyarakat nelayan atau masyarakat secara keseluruhan? Ini umumnya masyarakat pesisir, Abah. Tapi yang ada di lokasi penelitian saya itu, dia mayoritas nelayan, Abah. Nelayan, Pak. Iya, jadi kalau begitu fokus saya di nelayan karena yang kau bahas soal nelayan. Jadi kalau bisa saya luruskan kau punya judul ini, silakan. perubahan sosial itu kau masukkan dalam judul saja, nggak usah dalam kurung. Jadi perubahan sosial masyarakat nelayan dalam menghadapi COVID. Jadi perubahan sosial masyarakat nelayan dalam menghadapi COVID-19. Langsung saja di Kelurahan Mamboro. Nah, di Kelurahan Mamboro tidak usah kau tonjolkan lagi tuh RT 1 RW 2 kayak lagu dangdut. Ya, Nggak usah pakai RT 1 RW 2 itu di Mamboro saja. Nanti Mamboro itu ada secara pantai. keseluruhan. Nah, jadi begitu. Nanti kau lihat di masyarakat nelayan itu apa yang berubah. Nah, terus kita bicara soal latar belakang. Nah, di latar belakangmu ini, kau ini menipu halaman. Dari judul nggak langsung hitung halamannya. Begitu masuk di pendahuluan, Sudah satu. soal halaman 4. Jadi menipu Halaman halaman kau ini. Semestinya satu. Nah, coba buka halaman 4. Sesungguhnya itu halaman pertama. Nah, kau bicara sini provinsi Sulawesi Tengah. Ada angka-angka dan segala macam. Nah, ini kau kutip di mana? Di sini kau kutip di Dinkes Kabupaten Kota 2020. Betul itu kah? Betul, Abah. Dari Betul, Pak. kota. Oke. Nah, kemudian kau lihat di halaman 5. Nah, di halaman 5 itu paling bawah itu kelihatannya itu masalahnya hanya dibatasi oleh soal orang berkumpul. Tidak boleh berkumpul, orang batuk dibilang COVID. Tapi apa yang masalah mendasar? Nah, itu yang tidak muncul di latar belakang. Nah, yang kedua, perlu kau ingat, kau ini jurusan sosiologi. Nah, kau tidak punya pengetahuan soal urusan COVID itu.
Nah, tapi karena sosiologi ini berkembang, bisa lahir sosiologi kesehatan. Nggak ada masalah. Ya. Jadi soal COVID tadi itu berpengaruh kepada masyarakat. Itu yang kau mau lihat. Jadi kau jangan sampai terlalu jauh soal COVID-nya. Tapi impact dari COVID itu terjadi perubahan sosial. Apa yang berubah itu yang kau jelaskan. Nah, di latar belakang itu belum muncul itu. Pertajam dia. Nah, kemudian ini kok di halaman 7. Coba buka halaman 7. Alinea terakhir. Kelurahan Mamboro Barat menjadi lokasi penelitian. Itu ada tempatnya, Sumardi, bukan di situ. Ya, ada juga tempatnya itu kalau kau bicara soal alasan pilih lokasi. Ini latar belakang ini mau mengantar kita untuk melihat bahwa di dalam judul itu ada desain dan desolen, ada harapan dan kenyataan. Di situ ada masalah. Nah, kemudian kau punya rumusan masalah, ini hanya satu. Bagaimanakah bentuk-bentuk perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat pesisir? Kau ingat, kau ini S1. S1 hampir tidak pernah lagi cuma satu pertanyaan penelitian. Biasanya 2 pertanyaan penelitian. Kecuali kau diploma. Nah, nanti ditambah lagi 1, Ibu Ros ketawa. Nah, ini jangan sampai dulu guru Kodi ketika menghadap sama Pak Ganjar, Pak Ganjar bilang, yo punya proposalis sama diploma. Balik kanan Pak Imran. Nah, jadi nanti kau tambah. Nah, kita susah juga menjelaskan bahwa apa sesungguhnya ada masalah di sana. Nah, kau bilang tadi ada perubahan sosial. Nah, apa sesungguhnya perubahan apa yang terjadi? Itu belum mampu kau jawab. Nah, coba sebelum saya masuk ke itu, coba kau jelaskan dulu. Yang kau amati sana apa? Perubahan apa? Jadi seperti pada umumnya perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat itu kan ada 3. Yang seperti pada umumnya ada yang sebelumnya sedang berkumpul, kemudian dengan adanya COVID-19 ini kan masyarakat sudah membatasi, itu 1. Kemudian yang kedua seperti ini Pak, yang sebelumnya tidak pakai masker, sekarang di mana-mana harus pakai masker. Itu dalam segi interaksi. Kemudian ini dalam hal proses, saya menyaksikan sendiri juga dalam proses sholat, itu kan mengalami perubahan-perubahan juga. Yang sebelumnya sangat rapat, tapi sudah sudah ada batasan-batasan, yaitu harus 1 meter. Itu pada umumnya, Pak. Iya, tapi ketika kita lari ke masyarakat nelayan, nah masyarakat nelayan itu apa perubahan sosial yang terjadi? Apakah berpengaruh terhadap pekerjaan dia sebagai nelayan? Nah itu, apakah cuma dalam aspek interaksi di daratan tanpa berpengaruh soal nelayannya? Coba. Salah satunya kalau yang saya pernah baca Pak, dia berpengaruh di produktivitasnya. Contoh kan kemarin ada pembatasan dari pemerintah yang tidak bisa leluasa untuk keluar. Jadi otomatis dengan adanya peraturan pemerintah ini, otomatis nelayan-nelayan ini tidak lagi seproduktivitas seperti sebelumnya. Jadi ini akan sangat berpengaruh di kehidupan sehari-harinya. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, kalau begitu bisa kau tambahkan di pertanyaan kedua. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap aturan-aturan yang membatasi itu?
Jadi ada pandangan masyarakat soal itu. Kalau di atas soal perubahan sosialnya, di bawah itu pandangan masyarakat terhadap berbagai macam aturan yang melarang itu. Nanti dikonsultasikan dengan pembimbing. Nah, masih di halaman 8. Ini manfaat penelitian. Kau baku tukar tanpa ini, Sumardi. Manfaat penelitian itu yang pertama manfaat teoritis. Di manfaat teoritis itu ada 2 hal. Jadi tiada urusan yang prodi sosiologi. Kalau prodi sosiologi itu berhubungan dengan Pak Sudirman. Nah ini kau punya hasil riset itu menambah hasanah ilmu pengetahuan. Khususnya tentang sosiologi kesehatan. Nah yang kedua masih di dalam manfaat teoritis, hasil riset kau ini bisa digunakan sebagai referensi. Jadi ada 2 itu, Sumardi. Nah, kalau manfaat praktis, itu menyangkut soal kebijakan. Nah, boleh jadi kau punya hasil riset ini sebagai sumbangan pemikiran kau ke Pemda. Ya, terus kau batasi masyarakat karena begini. Jadi ada manfaat praktis itu kan praktisnya itu jadi bahan rujukan untuk mengambil kebijakan. Nah, kemudian yang berikut tinjauan pustaka. Kau buka halaman 9. Lagi-lagi kau supaya bikin banyak kopi halaman, ini kau gejala-gejala adanya COVID-19. Kau bikin 1, flu, sakit kepala, batuk. Ini kalau sengaja kau kasih berurutan supaya banyak halamannya. Kalau cuma begini kau bikin saya flu, titik koma, apa begitu. Bikin 1 baris saja. Nah, yang kedua, di daftar pustaka itu, jangan kau bikin seperti orang tulis buku. Nah, kau lihat ini, kayak saya baca bukunya Selo Sumarjan. Nah, ini perubahan sosial. Beberapa ahli sosiologi dalam Subani 2016 mendefinisikan konsep perubahan sosial sebagai berikut. 1 buku saja kau tulis ini sama dengan Sugiono Sukanto. Kingsley Davis. Baru nomor 2, Robert. Jadi kau bikin saja dia perubahan sosial. Jadi dinarasikan, belajar. Jadi menurut Kingsley Davis menekankan bahwa perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Sejalan dengan itu, McIver, bla 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 bla. Jadi dikasih buku sambung-sambung begitu. Jangan kok bikin kayak bukunya siapa? Iya, saya baca Sugiono Sukanto kan begitu bukunya itu. Kemudian metodologi penelitian. Nah, ini kan berulang lagi nih, lokasi penelitian RT 2, RW 1 kayak lagu dangdut. Nah, kemudian di unit analisis. Nah, di unit analisis, siapa yang kau mau analisis itu? Kan masyarakat di Mamboro itu kan banyak. Jadi langsung saja kalau kau punya judul tadi nelayan berarti yang jadi unit analisisnya itu adalah nelayan. Ya. Tapi nanti dikonsultasikan sama pembimbing. Kemudian yang berikut di kualitatif tidak mengenal namanya sampel. Ya, jadi kau kalau mau tunjuk sejak orang-orang tertentu,
secara proposif boleh, tapi jangan kau gandeng dengan sampel, karena kita di ilmu di kualitatif tidak kenal namanya sampel. Yang ada subjek dan objek penelitian. Jadi kalau kau mau pakai itu, ya pakai aja proposif. Silahkan. Proposif. Yang paling memprihatinkan, sebenarnya kau entela ya kau diuji ini sebenarnya. Saya hitung kau punya daftar pustaka cuma 9. 1, 2, 3, baru salah lagi. So 9 salah lagi. 12, Pak. Oh 12. Teh cukup 25 Teh Japi. Baru salah lagi buat tulis. Jadi urutan kedua itu kasih masuk ke dalam, kasih keluar. Misalnya yang atas ini Cahyono. Nah masyarakatnya itu dibawa keluar. Ditarik keluar sehingga kelihatan kenapa jumlah buku yang dipakai. Ini cuma 9. Berapa tadi? 12, Pak, 12. 12 ya. Tidak memenuhi syarat. Seharusnya itu 25 minimal. Iya. Mungkin karena pengaruh COVID masih dibolehkan itu. Terus mau kemana jus 2 itu? Jaga jarak. Jaga jarak. Oke Pak Ketua, saya kembalikan. Iya. Terima kasih banyak Pak Sumardi. Kau dengar saya Sumardi. Banyak yang dia sarankan tadi penguji utama ya, sudah dicatat. Sudah dicatat. Ini Pak. Oh ya, itu nanti apa yang dia sampaikan beliau tadi kan dicatat, kemudian didiskusikan, nanti dikonsultasikan dengan pembimbing. Jadi sebelum saya arahkan ke pengujian lain, cuma apa yang saya mau sampaikan, banyak juga sudah disampaikan penguji utama tadi. Pertama, semua itu yang dikutip itu yang punya tahun itu masukkan halaman, ya. Banyak yang saya lihat di situ yang tidak ada halamannya ya. Ini kan format tulisanmu ini body note, ya. Jadi ada berapa itu yang tadi yang dia juga sempat singgung penguji utama itu, banyak yang cuma tahunnya saja, dia semestinya harus ada halaman ya. Tahun dan halaman. Sudah ada juga yang punya halaman, tapi lebih banyak yang tidak punya halaman di situ. Maksudnya yang teori, yang pendapatnya para ahli tadi itu. Ya. Contohnya kan lihat itu tinjauan pustaka halaman 9. Sumardi lihat tinjauan pustaka halaman 9. Halo Sumardi. Iya Pak. Lihat halaman 9. Iya Pak, iya Pak. Nah, itu seperti Yuliana 2020. Ya? Halaman berapa itu? Cuma tahun saja. Kemudian banyak yang dikutip itu tidak dimasukkan di daftar pustaka. Ya, makanya tadi penguji utama dapat itu ya 12 saja. Masih banyak yang sebenarnya yang kau kutip di sini tidak masukkan di daftar pustaka. Ya. Oke, itu aja barangkali saran saya. Saya persilakan Pak Nanang. Kepada Pak Nanang saya silakan Pak. Terima kasih Pak Hakim. Kecil. Sumardi, sudah banyak masukan dari Pak Dr. Hasan, sudah banyak masukan dari Pak Hakim. Saya tinggal ini banyak salah tulis saja. Ada di pelajari ulang itu, pelajari ulang
pelajari ulang kata disambung dengan di yang dipisah itu. Sumardi. Nah, pelajari ulang mana kata di yang disambung dengan mana kata di yang dipisah. Pelajari ulang itu. Kemudian Kenapa sih ini Ajus pesuara masuk dapat dengar. Oh Ajus dapat dengar suaranya kita. Suaranya kita kedengaran. Banyak yang salah, kurang satu hurufnya. Perbaiki baik-baik, baca baik-baik kemudian perbaiki. Itu kalau Ya, bahasa dialog begitu itu, Pak. Bahasa dialog. Terus daftar pustaka yang ada di latar belakang tidak ada di daftar pustaka. Siapa tadi? Ada saya catat tadi itu. Itu sudah Pak Hakim bilang tadi. Itu perbaiki lagi itu, Sumardi. Terus saya perbaiki kau punya tulisan daftar pustaka ini. Kajian pustaka ini, yang pustaka ini, yang begini yang Pak Hasan Muhammad sudah beritahu tadi. Kemudian ya di halaman 12 itu Misbahuddin tidak ada daftar pustaka, tiba-tiba ada namanya di sini. Itu kasih cari itu. Penulisan dalam Misbahuddin 2020 itu juga pelajari ulang bagaimana menuliskan dalam itu. Kutipan yang menuliskan dalam. Kan ini menurut Arif Satria dalam Misbahuddin itu. Pelajari ulang itu. Kata pengetahuan masih salah, pengetahuanmu salah. Terus saya cuma perbaikan kata saya karena isi sudah Pak Hasan Muhammad sudah ini. Unit analisis. Perjelas apakah dia orangnya, kakaknya. Kalau tulis di sini malah kelompok nelayan malah muncul di sini. Tidak usah pakai something, tidak usah pakai responden, pakai informan saja. Kata sosial kembali bukan sosial. Masih banyak itu. Salah tulis. Terus perbaikan daftar pustaka. Daftar pustaka kamu perbaikan. Dia harus alfabet dari A sampai Z, jangan dari C Cahyono kemudian Basrawi lagi di bawah. Perbaiki. Kemudian baris keduanya itu harus masuk ke dalam. Yang Sumardi ya. Pokoknya perbaiki semuanya, baca nanti diskusi dengan pembimbing. Sekian dari saya Pak Hakim. Saya kembalikan. Pak Jaksa. Iya. Makasih banyak Pak Nanang. Ya. Sudah dicatat tadi, ya banyak perbaikan lagi dengan Pak Nanang itu. Kemudian saya persilakan pembimbing. Yang pembimbing yang mana dulu nih, Ibu Adia atau Ibu Rosini? Karena berdua ini. Ke Ibu Adia barangkali. Kepada Ibu saya silakan Bu. Dua sudah mencatat banyak dari saran dan kritik dari Pak Hasan Muhammad. Ini satu lembar di Sumardi, padahal Sumardi ada di sampingku. Sumardi. Jadi ini kita ujian di lab untuk menjaga hikmat ujian. Nah, jadi saya sudah catat dan memang kelemahan dari Sumardi ini saya akui. Saya fokus di latar belakang supaya tahu arah dari penelitiannya, tapi tidak fokus di penulisan. Dan itu saya menyerahkan ke mahasiswa yang bersangkutan untuk merapikan teknik-teknik penulisan. Dan ternyata ya seperti ini hasilnya. Memang saya akui itu kelemahannya dan terima kasih atas masukannya sehingga besok-besok ini akan jadi perbaikan bagi mahasiswa bimbingan saya. Kemudian yang berikutnya. Siapa penjual burung ke siang ini? Laku itu burung tadi. Iip, harus jual burung Iip. Ngoping supaya naskahnya sudah bagus. Nah, ini kemudian perubahan sosial.
Terima kasih Abah. Memang kalimat itu banyak pasti dan ini yang kadang-kadang mungkin mengakibatkan mahasiswa dicurigai melakukan plagiasi karena betul-betul mengcopy tanpa ada kata-kata pengantar di dalamnya. Dan ini kelemahannya mahasiswa dan juga tentang perubahan sosial ini kalau menurut pendapat saya sudah dipahami oleh mahasiswa apa yang ingin dia perbaiki, apa yang akan dia teliti di penelitian, hanya memang sangat dibutuhkan pembimbingan sehingga pemahaman yang dimiliki oleh mahasiswa itu bisa di translate oleh mahasiswa tersebut ke dalam naskahnya. Ya, terima kasih banyak Pak Ketua, Pak Hasan Muhammad. Terima kasih atas masukannya. Selanjutnya Ibu pemimpin pertama. Baik, makasih. Saya juga, Abah, makasih banyak sudah banyak memberikan masukan-masukan untuk Sumardi. Tadi kalau tidak salah Sumardi, Abah menekankan di dalam latar belakang apa sih yang berubah. Kalau untuk mengukur perubahan, bagaimana apa ya? Perlu barangkali pengamatan apa ya namanya. Kan tadinya ini kalau mengarah ini lebih banyak mengarah ke apa yang kamu tulis ini ke sosiologi kesehatan. Tapi kan tadi Abah tekankan bahwa ini yang kamu teliti adalah masyarakat pesisir. Sementara yang kamu mau lihat adalah apa yang terjadi, perubahan apa yang terjadi setelah adanya COVID ini. Ya, jadi itu di latar belakangnya perjelas apa yang berubah. Ya, kemudian kalau saya pikir kan sekarang kalau orang sudah di apa namanya istilahnya dikurung itu 14 hari, kemudian minum jamu apa dan sebagainya sudah sembuh. Kira-kira perubahan apa itu yang ininya kalau nelayan ada berapa jumlah yang sana artinya terdeteksi berapa orang yang kena di Mamboro ini? Ibu Ros. Ya. Tanya sama Iip kepala desa. Oh, itu ada Iip di samping. Dia tanya sama dia kepala desa, pernah perankan kepala desa untuk mengatasi COVID. Oh, begitu. Abah ada Nisbah ini. Ya itu saja barangkali nanti kita bukan diskusi. Saya belum bisa memberikan masukan lebih banyak karena Abah sudah memberikan masukan, Ibu Indah, kemudian Pak Nanang, Pak Hakim. Makasih banyak semuanya sudah memberikan masukan. Saya pikir tinggal bagaimana Sumardi ini mengolah semua masukan-masukan untuk dibawa ke lapangan, kemudian kamu menganalisisnya. Masih banyak perubahan-perubahan atau kata-kata yang harus diperbaiki. Itu bukan tugasnya pembimbing ya, Sumardi. Oke, saya pikir Pak Hakim, Pak Ketua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hakim dan Pak Jaksa. Ya. Kebetulan hari ini saya pegang palu, Bu. Jadi saya yang putuskan. Sumardi, apa yang disampaikan tadi tim penguji ya bahan konsultasi dengan pembimbingnya. Ya, itu nanti yang dibawakan pembimbing baru ya. Oke. Masih ada dari Pak Abah Hasan? Masih ada barangkali yang bisa ya. Pak Nanang? Sudah? Oke, terima kasih banyak semua. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah melaksanakan ujian proposal atas nama Sumardi. Melalui kesempatan ini saya sebagai ketua mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu tim penguji. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil-alamin. Seminar atas nama Sumardi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada, Pak. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Ibu Ros, tadi ente bilang ada Ibu Nisbah di situ.
Sopi. Sopi dia masih ada. Tunggu. Oke, silakan. Ibu Nisbah. Suara didengar. Ada suaranya? Gimana, Pak? Tidak. Apa yang bisa saya? Iya, Ini saya. bukan. Anca dan saya. Tidak. Kita orang ini kan rencana. Ini sambil dia. Kenapa abah lain saya lihat? Anak lagi sakit, anak baring ini. Apa yang berbeda hari Baring ini? anak sakit. Hari Jumat. Abah tidak makan kalajengking lagi hari ini sebab ini berdatang. Tidak. Kalau hari Tidak. Jumat, hari Tidak. Jumat beliau free kalau hari Jumat. Ya, apa lagi? Ibu Nisbah, kita orang ada rencana, insya Allah tanggal sudah tidak suruh tutup. Nah, suruh masih Sopi saja. Nah, keluar dia kau. Apa rencananya, Bah? Jadi kita orang rencana ini tanggal 10 10 Yo, Desember. mahasiswa itu ada ke Limboro. Panggilkan Anca. Iya. Hari Sabtu Iya. ada pengabdian. Iya. Jadi saya bawa bendera tentang pembuatan tepung pisang. Nah, jadi kalau Komio ada judul yang Komio ada judul kemarin yang bisa dilakukan pengabdian, nah, bisa siap hari Sabtu. Tinggal kita atur. Sabtu tanggal berapa itu, Abah? Sabtu itu tanggal 12 kayaknya. Abah makan apa? Nah, makan apa sakit gigi ini dia ini. 12/12/2020. Iya. Hari bersejarah itu. Makanya saya dibawa masih. Tanggal cantik untuk kawin. Nah, jadi begitu kalau ente orang ada resep untuk dibawa ke sana. Mana Ip tadi itu? Itu Di samping didengar. Didengar, Abah. Nah, jadi Ip, kau bikin percobaan itu supaya kita tularkan di sana. Ya, Mbak, sebentar langsung praktek. Pari apa itu pari ya? Bikin keripik. Keripik opot. Kelapa. Di mana mau praktek? Di kos. Siapa bisa disuruh? Ada Dayang sana. Pesan kopi susu dulu, Ip. Kopi susu. Dengan dengan apa? Nasi bambu pasti. Kopinya yang tidak ada kayak. Nasi bambu dia sudah jual. Mbak, itu saja. Nasi. Saya kemarin saya pimpin doa lintas iman gerakan perempuan bersatu Sulawesi Tengah. Hati-hati sekarang kita berjalan, Bah, karena saya itu agak waspada sekarang. Makanya Abah bilang saya hari ini tidak makan kalajengking karena saya ini sekarang dimata-matai. Maksudnya? Saya kemarin pimpin doa lintas iman mengecam kasus Lembang Tongoa. Mungkin terlalu keras nada saya. Saya kemarin sudah didatangi oleh seseorang yang tidak jelas pagi-pagi, mempertanyakan, dia langsung, adalah begitulah peristiwanya, sampai kita mencurigai orang itu. Jadi sekarang ini saya beberapa hari, tapi insya Allah ke depan tidak ada masalah. Saya beberapa hari masih perlu di-clearkan. Ada pesan-pesan khusus yang datang dengan saya. Jadi, karena doa yang kegiatan yang saya laksanakan itu, semua elemen agama, semua unsur agama. Bahkan langsung dipantau oleh kementerian. Jadi mungkin ada kekhawatiran ya, sekarang tidak boleh ada gerakan-gerakan yang terlalu keras, yang terlalu ini. Kita juga tidak sampai ke sana, nanti kemudian setelah itu baru diingatkan. Jadi saya tidak diperkenankan untuk terlalu jauh keluar, jauh pergi kemana ke satu tempat. Ke Donggala. Kira-kira begitu, Mbak. Tapi kalau sudah clear itu, insya Allah saya bisa ikut. Boleh? Bisa begitu? Sip.
Saya kira begitu. Saya akan menyesuaikan Oke. dan terpimpin sama Abah. Ente karena tiada anak baru ente mau datang ke situ. Iya, tidak apa. Bah, biasalah, Bah. Ini semua dalam kendali Tuhan. Minta tisumui. Saya percaya itu. Semua ini proses dalam kendali Tuhan. Tapi hari ini Abah tahu, saya prihatin. Ada mahasiswa yang tidak dilanjutkan ujian hasilnya karena dianggap plagiat. Tapi ini harus menjadi perhatian lab. Tidak bisa kita kemudian lepas. Pertama, posisi itu anak sebagai mahasiswa, kasihan. Anak baru dengar ini. Iya kan, Baru ini. Hak-haknya kita tidak perhatikan. Siapa Padahal itu? Ibu Lisda batalkan, Ibu Lisda. Padahal dia sudah membayar serangkaian kewajiban. Memang ada kekeliruan sih, Pak. Saya telepon ulang Pak Kadir. Sebenarnya Dia dianggap plagiat. Diskusi tidak gampang teruskan. Itu. Karena kita tidak punya pembanding. Tidak ada alasan. Sebenarnya jangan kita putuskan itu anak plagiat. Apa dasarnya? Apa dasarnya? Saya cuma dengar kebetulan Pak Tua itu tim penguji kita mobile. Proses mobile itu dia menguji, saya dengar, kemudian di stop, diberhentikan, dibatalkan ya? Itu dipending karena katanya plagiat. Tidak boleh langsung ada kesimpulan plagiat. Ketika itu terekam oleh beberapa orang di situ dan dia jadikan pidana, persoalan kita. Dan kita semua terlibat, terutama lab. Unsurnya tidak terpenuhi. Mau bilang plagiat. Jadi perhatian. Bukan lab, lab juga yang meng-ACC judul kan? Bukan judul kan, judul lab. Isi Januari. Sebenarnya isi sudah ditanggung oleh Santailah, santai. Terus meriang anak. Kesalahan tadi itu. Terus meriang anak itu bilang lab. Kalau Ibu Lisa dia harus ambil pembandingnya. Pembanding di situ itu. Iya, dia bilang di mana itu? Iya, harusnya dulu dia bawa. Mana itu anak-anak? Harus dia bawa. Harus dia bawa dulu itu. Sebagai pembimbing lagi. Jadi kalau ini anak dia tahu dia kita zoom dengan apa? Makanya saya kasih tahu tadi. Saya rekam. Saya sudah selesai ini soal saya kesempatan rekam. Itu tidak. Oh ya, rekaman matikan. Iya. Di atas. Mana harus tahu? Tidak usah tahu. Makanya kasih tunjuk saya anak. Tepat. Dia tidak memperhatikan aspek-aspek orang punya orang punya hak. Jangan sembarang menuduh orang.